itu tanpa saksi dan bukti. Tahukah kamu bahwa cerita Yesus tidak disalib, tapi orang lain yang diserupakan baru ada sejak abad ketiga? Basilidaslah yang mengarang cerita itu tanpa saksi dan bukti. Tahukah kamu bahwa Haleluya, salam kemenangan iman buat kita semua dimanapun kita berada. Semoga kita semua sehat selalu di dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, seperti biasanya saya menanggapi video-video yang selalu mengatakan bahwa Alkitab kita ini palsu, yang selalu menghina kekristenan. Saudaraku, jangan lupa like, subscribe, dan share dan berikan komentar-komentar yang membangun. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, baru saja kita mendengarkan sebuah rekaman video bahwa dalam rekaman itu mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, tapi ada orang lain yang diserupakan dengan Yesus. Dan saudara yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu ya dan amin. Tidak ada satu manusia pun yang bisa membantah apa yang dikatakan Alkitab. Walaupun akhir-akhir ini banyak muncul orang-orang yang meninggalkan Yesus atau tidak percaya Yesus dengan pola pikir mereka hanya untuk menghina kekristenan, menghina Yesus Kristus. Namun itu tidak pernah bisa mengurangi ketuhanan Yesus Kristus, karena memang Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam video tadi mengatakan bahwa tidak punya bukti Yesus itu disalib. Tidak ada bukti dan saksi yang kuat. Namun orang-orang Kristen lebih percaya apa yang dituliskan dalam Alkitab. Matius 27 dengan perikop Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Jadi Yudas ini bukan mati disalib, tapi dia mati menggantung diri, saudara. Nah, ayat 1, ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Jadi saksi itu terlalu banyak, mulai dari Pilatus dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka itu menjadi saksi atas kematian Yesus Kristus. Markus pasal yang ke-15 ayat 1. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Jadi sungguh jelas kematian Yesus Kristus itu ada bukti dan saksi-saksi yang cukup kuat, karena bukan satu dua orang saja, tapi tua-tua bangsa Yahudi itu mereka sudah bulat hati untuk menangkap Yesus dan menyerahkan kepada Pilatus. Jadi kalau ada orang-orang luar yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan, itu adalah pekerjaan iblis. Karena pekerjaan iblis itu adalah pembohong. Saudara kekasih, iblis bekerja keras untuk menghalangi karya keselamatan
Dan pekerjaan iblis itu tidak di stop saja pada waktu Yesus di dalam dunia. Tapi ketika Yesus mati dan naik ke surga pun, sampai hari ini iblis terus bekerja keras lewat dunia maya, lewat internet, lewat dunia YouTube dan seterusnya, saudara, untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus bukan adalah Tuhan, saudara. Dengan berbagai macam cara iblis bekerja, namun iblis tidak pernah menang karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di ayat yang kedua, mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Ayat 3 dari Matius 27, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Jadi dia rasa menyesal, saudara, karena dia menjual Yesus ini dengan dia punya tujuan tersendiri, dia punya maksud tersendiri, saudara. Kenapa? Karena Yudas ini, saudara, dia pegang uang kas, saudara yang terkasih, sehingga dia suka mencuri uang kas. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, karena dia tidak berubah, itulah makanya setan masuk dalam dia punya kehidupan, sehingga dia menjual Yesus dengan 30 keping perak, saudara. Saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada, tetap setia kepada Yesus Kristus, tetap taat kepada firman Allah. Jangan kita menjual Yesus hanya karena kepentingan pribadi. Jangan kita menjual Yesus hanya karena pernikahan. Jangan kita menjual Yesus karena pangkat dan kedudukan, saudara. Kalau saudara dan saya menjual Yesus hanya karena kebutuhan hidup, maka saudara sama seperti Yudas ini yang akan menuju kepada kebinasaan untuk selama-lamanya, saudara. Karena anugerah, karena sorga itu karena anugerah, keselamatan karena anugerah. Sebab itu mari setia kepada Yesus dimanapun kita berada, saudara yang terkasih. Maka di ayat 4 dalam Matius 27, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Orang-orang yang menjual Yesus Kristus, orang-orang yang meninggalkan Yesus Kristus, saudara, mereka akan menikmati satu penyesalan seumur hidup dalam kehidupan mereka jika mereka tidak kembali kepada dia bernama Yesus Kristus Tuhan, saudara. Yudas ini menyesal, tapi dia tidak kembali kepada Yesus. Berbeda dengan Petrus, ketika dia menyesal, dia kembali kepada Yesus dengan segenap hati. Makanya selagi masih ada waktu dan kesempatan, saudara-saudara yang sudah meninggalkan Yesus, masih ada pintu anugerah terbuka bagi saudara dan saya. Sebab itu mari datang kepada dia, karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi saudara dan saya. Sebab itu, saudara yang terkasih, Alkitab sungguh jelas berkata bahwa yang disalibkan itu Yesus Kristus, bukan orang-orang lain yang diserupakan, saudara. Karena Alkitab tidak pernah berkata orang lain yang datang sebagai Juru Selamat, kecuali malaikat berkata telah lahir bagimu Yesus Kristus, yaitu Tuhan di kota Daud. Alkitab berkata, malaikat Tuhan berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus berkata, anak manusia punya kuasa mengampuni dosa. Jadi kematian Yesus itu adalah rencana karya keselamatan, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sungguh jelas, saksi dan bukti itu banyak membuktikan bahwa Yesus benar-benar disalibkan untuk pengorbanan, karya keselamatan, darahnya yang kudus, menguduskan setiap orang-orang yang menerimanya dan percaya bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jadi Alkitab tidak salah menulis, Alkitab tidak berbohong. Memang Yesus Kristus yang disalibkan dan
bukti dan saksi-saksinya itu sungguh jelas ada, dan ini tidak bisa dibantah oleh negara manapun, sejarah manapun tidak bisa membantahnya, karena memang yang disalibkan itu dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, salam kemenangan iman.